Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas artikel mengenai Integrating Corporate Sustainability Assessment, Management Accounting, Control and Reporting. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya, Lendia Mulyani. saya, Ocha Delani Sutra. Dan saya Rizka Okta Putri. Baiklah, topik pembahasan kita pada artikel kali ini ada 5. Yang pertama, introduction. Yang kedua, necessity and role of managing linkages, a review. Yang ketiga, case sustainability measurement and management of process and linkages. Yang keempat, from separate concepts to an integrated framework. Yang kelima, conclusion. Baiklah, yang pertama yaitu materi introduction atau perkenalan. Mayoritas kuat dari 93% CEO di seluruh dunia melihat keberlanjutan kemampuan sama pentingnya dengan kesuksesan masa depan bisnis mereka. Sementara hanya 38% yang percaya bahwa mereka dapat secara akurat mengukur nilai inisiatif mereka secara berkelanjutan. Membangun generik definisi keberlanjutan atau WCED tahun 1987 menunjukkan situasi di perusahaan mana yang tujuannya untuk menggabungkan tujuan ekonomi mereka dengan pengambilan tanggung jawab yang berdampak pada ekosistem dan manusia. Dengan meningkatnya minat dalam mempertahankan kemampuan, perusahaan menghadapi tantangan mengembangkan perusahaan yang inovatif. Menurut Ferreira dan Otley tahun 2009 berpendapat bahwa kesulitan untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam bidang akuntansi keberlanjutan sebagian berasal dari pendekatan yang telah dibentuk dan diikuti oleh penelitian empiris. Ada kecenderungan baik berurusan dengan tema luas tentang peran akuntansi dan pelaporan untuk keberlanjutan secara umum dan hanya fokus pada aspek alat akuntansi tertentu atau seperti akuntansi biaya aliran bahan, sistem kontrol atau kasus perusahaan. Antara tingkat diskusi umum dan yang sangat spesifik dalam kesenjangan penelitian tentang bagaimana mengembangkan dan menerapkan pendekatan yang intensif dan terintegrasi. Pengukuran yang efektif dan mengembangkan komunikasi informasi keberlanjutan itu membutuhkan interaksi yang baik antara berbagai metode dan berbagai aspek terkait di perusahaan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan komunikasi data yang relevan. Nah, tujuan artikel ini adalah untuk meninjau literatur yang berhubungan dengan tautan dan parsial hubungan antara pengukuran kinerja berkelanjutan, akuntansi, kontrol manajemen, dan pelaporan. Temuan utama dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa adanya keberagaman konsep atau penilaian kinerja, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, dan pelaporan yang digunakan dalam berbagai cara dan terkadang sama dan terkadang pun terpisah. Berdasarkan temuan ini, makalah ini mengusulkan kerangka kerja yang komprehensif, terintegrasi dari akun keberlanjutan, mengendalikan dan melaporkan, serta berpendapat bahwa semua elemen bisa saling memperkuat dan membuka jalan menuju pendekatan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, necessity and role of managing linkages, atau perlunya peran mengelola hubungan. Perlunya peran mengelola perubahan tautan tergantung pada perspektif yang dimiliki seseorang tentang tujuan dasar keberlanjutan kemampuan manajemen. Pendekatan yang relevan dibuat transparansi daripada mendukung peningkatan kinerja. Perspektif mendasar yang diambil dalam merancang perusahaan. Karena itu, perspektif fundamental yang diambil dalam merancang keberlanjutan perusahaan mempengaruhi pendekatan dan keterkaitan apa yang dibutuhkan. Materi pertama
yaitu Perspective and Approaches of Corporate Sustainability Measurement and Management, atau perspektif dan pendekatan keberlanjutan perusahaan pengukuran dan manajemen. Dasar untuk peningkatan keberlanjutan suatu organisasi adalah memberikan pengetahuan tentang sosial yang diinginkan dan tidak diinginkan, serta dampak lingkungan dan gagasan tentang bagaimana dampak ini dapat terjadi jika semakin ditingkatkan. Dan untuk mendapatkan informasi tentang apakah perubahan yang dilakukan sebenarnya telah membuat kontribusi yang seperti apa diinginkan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, satu syarat untuk berkelanjutan perusahaan adalah mengembangkan kemampuan untuk mengukur dan memantau nilai-nilai baru. Alasannya ada dua. Di tangan satunya, mengingat kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan, dan berkelanjutan itu terkait erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi yang dianggap membutuhkan beberapa bentuk eksternal validasi. Di sisi lain, jika ada peningkatan yang dikejar secara serius, kemudian relevansi strategis keberlanjutan perlu dikonversi menjadi kegiatan implementasi operasional, dan pengukuran pengelolaan keberlanjutan kinerja dan peningkatan menjadi sangat penting. Kedua, perspektif dapat saling melengkapi dan membutuhkan pengetahuan dalam penerapan akuntansi manajemen. Alat pelaporan untuk membuat, menganalisis, dan berkomunikasi mengenai informasi terkait keberlanjutan. Pelaporan berkualitas tinggi untuk mencapai transparansi dibutuhkan komunikasi yang baik apa masalah keberlanjutan utama dan sifat spesifik dari harapan pemangku kepentingan. Berdasarkan pemahaman ini, sangat baik pengumpulan informasi dan sistem manajemen yang sebanding dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang andal dan dapat dipahami secara luas dan juga yang dapat digunakan sebagai dasar pengungkapan. Keputusan berkualitas tinggi dapat membuat pemahaman yang baik tentang tujuan keberlanjutan perusahaan yang relevan, efek dan kemungkinan kontribusi perusahaan untuk menyelesaikan masalah keberlanjutan, lalu efektivitas dan efisiensi sarana atau proses dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan ini, serta situasi keputusan dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang melaksanakan proyek keberlanjutan dan kegiatan. Dengan demikian, untuk menciptakan transparansi serta memberikan dukungan keputusan manajemen untuk kegiatan peningkatan, dinasti dan organisasi dalam pengukuran formasi dan proses manajemen diperlukan. Di dalam konteks ini, berbagai aplikasi manajemen informasi perusahaan Proses telah diusulkan dalam literatur berdasarkan prinsip bahwa pengukuran idealnya mendahului manajemen informasi dan komunikasi. Dan artikel ini membahas 4 aplikasi kunci menguji penilaian keberlanjutan manajemen, keberlanjutan pelaporan akuntansi, sosial dan lingkungan, dan kontrol manajemen keberlanjutan dari 2 perspektif untuk menciptakan transparansi dan peningkatan kinerja. Pengukuran manajemen dan komunikasi dari suatu perusahaan dapat dipikirkan dan diorganisir dari transparansi dan kinerja perspektif manajemen. Tergantung pada perspektif yang diambil, konsekuensi yang sangat berbeda muncul untuk menjadi pilihan, desain dan penggunaan pengukuran kinerja keberlanjutan. Materi yang kedua yaitu The Transparency Perspective atau perspektif transparansi. Melihat penilaian keberlanjutan dan ukuran kinerja sebagai pendekatan untuk menginformasikan pelaporan untuk tujuan transparansi mengambil perspektif luar dari masyarakat ke perusahaan. Tujuan pengukuran di sini adalah untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai dampak dan masalah perusahaan. Penilaian eksternal karakter pengukuran harus didukung oleh perusahaan sebagai yang memiliki lebih banyak informasi internal daripada pemangku kepentingan eksternal bisa mendapatkan dari diri mereka sendiri.
Pengukuran internal demikian disimpulkan dari persyaratan penilaian dan melayani pelaporan untuk menciptakan transparansi tentang dampak perusahaan. Oleh karena itu, penilaian dan pelaporan sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat, persyaratan dan standar pelaporan. Pandangan yang berorientasi transparansi menyiratkan bahwa pandangan harus distandarisasi, dikuantifikasi, dan diperbandingkan antara perusahaan dan waktu ke waktu. Indikator-indikator tersebut selanjutnya harus dipahami untuk berbagai pemangku kepentingan eksternal dan mewakili informasi pada dampak dari perusahaan dan produk-produk utamanya. Ini menyiratkan bahwa kinerja indikator harus didasarkan pada yang diakui sosial dan serangkaian indikator standar internasional yang sah. Upaya untuk membekukan pengukuran kinerja keberlanjutan telah mulai menangani pelingkupan, pengumpulan data, dan unit yang akan dilakukan yang digunakan untuk menstandarkan cara di mana informasi kinerja dibuat. Ini telah menghasilkan pengembangan berbagai pedoman kerangka kerja dan pengelolaan sistem seperti ISO 26000, ISO 14020, gas rumah kaca, dan proyek pengungkapan karbon. Beberapa peneliti akuntansi berpendapat bahwa jumlah keberlanjutan atau terutama dalam bentuk lingkungan perusahaan laporan sosial hanya memiliki sedikit hubungannya keberlanjutannya saja. Mengumpulkan data kinerja keberlanjutan untuk tujuan pelaporan eksternal dapat mengarah pada greenwashing. Ketika perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan data kinerja ke dalam keberlanjutan atau laporan terintegrasi, tetapi tidak dalam keputusan manajemen mereka, itu tidak akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan juga tidak akan menciptakan nilai tambah masyarakat. Di samping itu juga tidak mengintegrasikan, menggunakan dan belajar dari data kinerja keberlanjutan yang menawarkan bisnis yang terbatas suatu nilai untuk perusahaan. Tantangan inti untuk perspektif ini adalah bagaimana standar laporan dan proses pelaporan harus dirancang, dan bagaimana kesesuaian pelaporan perusahaan dengan standar-standar ini dapat tercapai. Selanjutnya materi ketiga yaitu The Performance Improvement Perspective atau perspektif peningkatan kinerja. Dari perspektif manajemen yang berorientasi pada kinerja, pengukuran kinerja dipandang sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan dan mengelola informasi. Pandangan ini sejalan dengan kategorisasi pengukuran kinerja sebagai bagian dari sistem kontrol manajemen perusahaan yang lebih luas. Merancang pengukuran kinerja keberlanjutan untuk tujuan manajemen kinerja akhirnya menimbulkan perbedaan yang sangat berbeda. Data keberlanjutan yang digunakan untuk pelaporan eksternal sering tidak dapat diandalkan, tidak lengkap atau tidak tepat. Sebelum perusahaan manapun dapat menggunakan keuangan atau informasi non-keuangan pun, baik untuk tujuan akuntabilitas atau untuk pengambilan keputusan strategis, harus yakin tentang kualitas dari informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan. Oleh karena itu, perusahaan dan pengendali harus menantang data keberlanjutan dengan hal yang sama seperti data keuangan. Pemangku kepentingan eksternal sangat tertarik dengan angka agregat dari seluruh perusahaan, lokasi produksi atau seluruh siklus hidup produk. Faktor internal perusahaan biasanya juga membutuhkan informasi yang terperinci, terpilah untuk melakukan pemeriksaan yang tepat dan untuk meningkatkan organisasi internal, proses dan produknya. Untuk mengelola perbaikan sebagian besar membutuhkan detail indikator kinerja yang berkaitan dengan produksi yang didefinisikan dengan jelas, tempat produksi atau produknya. Agar bermanfaat untuk mengelola peningkatan kinerja ini, indikator harus disesuaikan dengan kasus khusus, situasi keputusan dan tujuan peningkatan kinerja. Daripada angka konsolidasi korporasi,
angka penting tentang proses produksi beton, lokasi produksi dan komponen produk serta cara produksi alternatif, desain dan organisasi produk diperlukan. Menurut Marioka dan Carvalho, tahun 2016 menemukan bahwa 4 sistem pengukuran kinerja mereka meliputi indikator keberlanjutan. Yang pertama, kinerja berkala sistem pengukuran area atau departemen tertentu. Yang kedua, penilaian kinerja individu. Yang ketiga, pelaporan keberlanjutan. Yang keempat, penilaian proyek. Untuk memastikan bahwa semua data pengukuran kinerja selaras dan berguna untuk pengambilan keputusan, serta untuk tujuan transparansi, peneliti mengembangkan 3 level kerangka kerja untuk mengintegrasikan kinerja keberlanjutan ke dalam bisnis. Yang pertama, mewakili prinsip-prinsip untuk keberlanjutan perusahaan untuk memandu pengambilan keputusan yang didorong oleh nilai-nilai yang kolektif. Kedua tingkat mencakup elemen bisnis inti yang berkelanjutan, yaitu proses dan praktik, kemampuan, penawaran, dan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, pada level ketiga, faktor konteks mewakili aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi level sebelumnya. Informasi keberlanjutan untuk mendukung penilaian investasi dan manajemen operasional yang membahas manajemen internal perusahaan dengan keahlian terperinci dalam produksi produk dan organisasi. Dengan demikian, sebagian besar terperinci dan disesuaikan pada orientasi logika eksternal. Nah, selain itu, fungsi-fungsi tersebut mencari informasi keberlanjutan yang berbeda. Rasional yang mendasari antara kinerja keberlanjutan pengukuran dan manajemen ditandai oleh internal control manajemen. Perspektif inside out didasarkan pada bisnis strategi dan analisis masalah apa yang relevan untuk suatu implementasi strategi yang efektif. Pilihan indikator dan metode pengukuran serta apa yang dilaporkan secara eksternal yang didasarkan pada keputusan internal. Baiklah, saya akan membahas poin 3, yaitu tentang pengukuran dan pendekatan manajemen keberlanjutan utama dan keterkaitan. Bagian ini membahas 4 kunci keberlanjutan dan pendekatan manajemen yang ditampilkan pada tabel 1 dan keterkaitannya berdasarkan tinjauan literatur kami. Pada poin 3.1 membahas tentang penilaian keberlanjutan, tentang tautan ke pelaporan akuntansi dan kontrol manajemen, di mana jika perusahaan ingin melaporkan kinerja keberlanjutan mereka dan transisi mereka menuju keberlanjutan, tujuan, target, dan kemajuan harus dinilai. Menurut Nees et al. Pada tahun 2007, penilaian keberlanjutan bukanlah tujuan itu sendiri dan semakin dipandang sebagai alat penting untuk membantu dalam pergeseran menuju keberlanjutan dan melaporkannya. Menurut Pope et al. Tahun 2004, penilaian keberlanjutan terutama digunakan untuk tujuan pelaporan dan sering dilihat sebagai pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pengukuran kinerja untuk pengambilan keputusan. Penilaian keberlanjutan adalah suatu proses di mana informasi diperoleh pada beberapa tujuan dan atau indikator yang telah ditentukan, terutama berkonsentrasi pada informasi utama yang relevan untuk semua audiens target utama. Menurut Azon et al. Pada tahun 1967, indikator yang dipilih terutama diidentifikasi dan dipilih oleh pendekatan Obsidian ditargetkan untuk tujuan pelaporan, harus distandarisasi dan karenanya tidak selalu berguna untuk pengambilan keputusan internal. Untuk pelaporan perusahaan mungkin tertarik mengumpulkan data terutama untuk indikator yang terkait langsung dengan standar pelaporan seperti yang diusulkan oleh pedoman GRI seperti hari kerja yang hilang menurut GRI tahun 2013. Titik awal dari setiap penilaian kinerja menurut pendekatan Obsidian adalah untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, memindai harapan, menurunkan ukuran kinerja dan pendekatan akuntansi dari sana. Menurut Skeltenger dan Wagner tahun 2006,
Meskipun ini menderita dari potensi greenwashing dan kecurigaan konspirasi untuk menyesatkan, menekankan kepentingnya pelaporan keberlanjutan dan penampilan luar perusahaan yang berkelanjutan dengan mengorbankan penggunaan akuntansi keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Namun, terlepas dari fokus eksternal yang mendominasi, beberapa hubungan lemah antara penilaian dan pengukuran kinerja yang berorientasi internal dan sistem manajemen ada dan telah diatasi. Misalnya, organisasi pemeringkat dalam peran evaluasi eksternal mereka, menghubungkan penilaian dengan akuntansi dan kontrol manajemen dengan meminta dan memeriksa data yang dibuat dan dikelola oleh sistem informasi keberlanjutan internal perusahaan, menurut Miss Novel tahun 2001. Selanjutnya, 3.2 Pelaporan keberlanjutan, tautan kepenilaian, akuntansi, dan kontrol manajemen. Berbagai macam gaya dan format laporan keberlanjutan telah dikembangkan. Perusahaan dapat memasukkan satu paragraf dalam laporan tahunan mereka, mencurahkan bagian untuk keberlanjutan, mengembangkan laporan keberlanjutan yang terpisah, atau mereka dapat menghasilkan laporan terintegrasi, mengintegrasikan informasi keberlanjutan dan keuangan dalam satu publikasi tunggal, menurut Hubbard 2009 dan Montencia et al. 2016. Pelaporan terintegrasi telah memunculkan dengan cepat sebagai praktik akuntansi baru untuk membantu perusahaan memahami bagaimana mereka menciptakan nilai dan dapat mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan eksternal. Sementara pengalaman mendalam dari mengadopsi awal pelaporan terintegrasi mulai menumpuk, pengembangan lapangan dan bagaimana pelaporan terintegrasi dapat berhasil dilaksanakan tetap menantang dan diperebutkan. Pelaporan yang disatukan secara digital mendukung perspektif inside out dan outside tentang pelaporan dan manajemen keberlanjutan, memungkinkan perusahaan untuk benar-benar beralih dari pelaporan retrospektif pada kinerja masa lalu ke transparansi pengukuran kinerja dan pelaporan real time yang dapat dioperasikan secara digital dan interoperable untuk manajer dan pemangku kepentingan eksternal, menurut Sale 2016. Sementara pelaporan adalah fokus utama dari perspektif transparansi dalam mengukur dan mengelola masalah keberlanjutan. Pengumpulan analisis dan komunikasi terkait dengan proses pelaporan internal dan eksternal juga dapat dianalisis dari perspektif pembelajaran individu dan organisasi. Perspektif berorientasi peningkatan kinerja melihat nilai potensial dan pelaporan jika manajer bersedia menggunakan data kinerja keberlanjutan mereka tidak hanya untuk pelaporan tetapi juga untuk perbaikan internal. Hasil mereka menunjukkan bahwa terlepas dari peningkatan teratas mereka dalam skema rasi bintang struktur, sistem dan proses dengan mana pelaporan keberlanjutan dikelola, dipisahkan dari kegiatan sehari-hari untuk setengah dari perusahaan sampel. Perusahaan memberikan pandangan ke depan terbatas dan pengungkapan kuantitatif tindakan mereka untuk mencapai hasil keberlanjutan, tetapi juga menghindari berbagai informasi tentang kinerja keberlanjutan yang buruk. Selanjutnya 3.3 tentang akuntansi manajemen keberlanjutan, tautan ke kontrol manajemen, penilaian dan pelaporan. Data akuntansi manajemen secara umum digunakan untuk menyelaraskan internal dan untuk meningkatkan kinerja. Langkah-langkah dan indikator sebagian besar bermotivasi internal dan digunakan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan. Dengan demikian, berbeda dengan penilaian keberlanjutan yang mendukung pelaporan keberlanjutan, akuntansi manajemen keberlanjutan menggunakan beragam metode dan tindakan untuk memantau, mengumpulkan data, membuat informasi, komunikasi, dan pelaporan internal, dan untuk mendukung pengambilan keputusan.
menurut Burit et al. Tahun 2002 dan Cima pada tahun 1981. Akuntansi manajemen keberlanjutan menggunakan tidak hanya data moneter, sering diambil dari database yang sama dengan data yang mendukung akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterbitkan, tetapi juga data non-moneter atau fisik. Karena ini sering mencerminkan pendorong hasil moneter, menurut Burit et al. Tahun 2002. Perkembangan untuk menggunakan dan menggabungkan informasi moneter dan non-moneter untuk manajemen kinerja internal dan kontrol manajemen juga tercermin dalam konsep-konsep seperti Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. Balance Scorecard mengakui keterkaitan antara sosial, lingkungan, dan kinerja bisnis konvensional, menurut Feng et al. Tahun 2002. Sebuah studi yang berfokus pada perusahaan publik Malaysia atau PLC menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan atau EMA terbatas pada beberapa alat dan penekanan ditempatkan pada kegiatan efektivitas biaya lingkungan. Hasil ini mungkin menyiratkan untuk perusahaan besar Malaysia yang mematuhi peraturan lingkungan lebih penting daripada memasukkan informasi EMA ke dalam pengukuran kinerja dan kontrol, menurut Mokhtar et al. Tahun 2016. Mirip dengan beragam tujuan dan manfaat yang terkait dengan akuntansi manajemen lingkungan dan keberlanjutan. Pemeriksaan empiris tentang apa yang aktor internal perusahaan gunakan informasi keberlanjutan untuk tujuan manajemen internal mengungkapkan berbagai macam kebutuhan informasi yang berbeda dan akuntansi alat yang diterapkan, menurut Skeltenger et al. Tahun 2015, dan bahwa jika tujuan awal pengumpulan informasi adalah untuk pelaporan, informasi keberlanjutan juga sering digunakan untuk tujuan internal, menurut Bennett et al. Tahun 2003. Selanjutnya, 3.4 Kontrol manajemen keberlanjutan, tautan ke akuntansi, penilaian, dan pelaporan. Kontrol manajemen mencakup desain dan penggunaan kontrol untuk memastikan secara formal dan informal bahwa perilaku dan keputusan karyawan mereka konsisten dengan tujuan dan strategi organisasi. Kontrol manajemen mencakup kontrol formal maupun informal. Kontrol manajemen diharapkan untuk meningkatkan peran kunci dalam membentuk proses perumusan dan implementasi strategi keberlanjutan, sering dikaitkan dengan kemampuan tinggi untuk mendukung dan pengambilan keputusan. Integrasi keberlanjutan dalam aspek-aspek umum dan lingkungan khususnya ke dalam MCS secara teratur dibahas dalam penelitian MCS. Penelitian semakin mulai mengkonseptualisasikan kontrol manajemen tidak hanya sebagai hasil dari strategi atau untuk mengimplementasikan strategi, tetapi juga sebagai faktor yang relevan untuk pengembangan dan perubahan strategi. Meskipun istilah kontrol manajemen keberlanjutan telah secara sporadis dibahas dan dikonseptualisasikan, tidak ada elaborasi rinci dan aplikasi yang ada sejauh ini. Kontrol manajemen yang berkelanjutan bertujuan untuk terus mengukur, mengelola, dan meningkatkan dalam proses berulang interaksi antara bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Kontrol manajemen keberlanjutan sebagai besar dibahas dalam konteks pendukung peningkatan kinerja internal yang menghubungkan pengukuran kinerja dan manajemen keberlanjutan dan akuntansi manajemen keberlanjutan. Beberapa studi akademik menekankan peran kunci MCS dan pengontrol dalam bentuk proses pelaksanaan kegiatan peningkatan keberlanjutan. Namun, sementara sekitar setengah dari studi berkonsentrasi pada kontrol formal. Sejumlah besar studi mengeksplorasi secara bersamaan atau hanya kontrol informal seperti kontrol budaya.
Ini menggambarkan peran penting yang dapat dimainkan oleh kontrol informal dalam konteks keberlanjutan. Peran MCS untuk implementasi strategi dan manajemen informasi untuk mendukung keputusan manajemen telah diselidiki cukup luas dalam literatur akuntansi dan kontrol manajemen konvensional. Namun, penelitian tentang hubungan antara MCS dan pengukuran informasi lainnya dan pendekatan manajemen seperti akuntansi manajemen dan pelaporan masih dalam masa pertumbuhan. Sementara diskusi penilaian keberlanjutan, pelaporan, akuntansi manajemen, dan kontrol menunjukkan bahwa beberapa tautan parsial telah diatasi oleh beberapa peneliti. Tinjauan literatur yang ada menunjukkan bahwa pandangan komprehensif tentang keterkaitan antara pengukuran informasi keberlanjutan utama ini dan sistem manajemen dan kerangka kerja yang menyoroti hubungan tidak ada. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka Oktaputri. Di sini saya membahas poin keempat, yaitu dari konsep terpisah ke kerangka kerja terintegrasi. Tinjauan literatur berfokus pada konsep penilaian berkelanjutan, akuntansi manajemen, kontrol, dan pelaporan memberikan 3 wawasan. Yang pertama yaitu ada sejumlah besar literatur yang tersedia pada konsep-konsep yang terpisah, tetapi hanya literatur terbatas tentang keterkaitan di antara mereka. Yang kedua, banyak kebingungan yang ada tentang apa yang dipahami oleh konsep individu, dan apa pengaruh dan efek dari pendekatan tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian empiris terbatas menganalisis praktek perusahaan yang sebenarnya dan bahkan penelitian yang kurang telah dikhususkan untuk meneliti interaksi dan integrasi konsep-konsep ini. Poin 4.1 yaitu kerangka kerja untuk merancang pengukuran manajemen dan pelaporan keberlanjutan terintegrasi. Sementara penilaian berkelanjutan, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, dan pelaporan telah dibahas secara terpisah sebagai elemen dalam literatur sebagai pengukuran menangkap bagaimana keempat konsep dapat dihubungkan satu sama lain untuk mengembangkan pendekatan terpadu kerangka kerja. Kerangka kerja dapat membantu merancang dan mengelola pengukuran, manajemen kerja, dan pelaporan dari isu-isu keberlanjutan secara terintegrasi, baik dengan sangat eksplisit mengambil orang luar dalam perspektif. Poin 4.2 yaitu merancang sebuah pendekatan terintegrasi dari luar dan dalam perspektif. Beberapa pihak berpendapat bahwa tekanan eksternal dari pemangku kepentingan memiliki dampak yang lebih pada perilaku perusahaan, dan akibatnya tujuan dari kinerja internal tertekan. Menurut WBCSD pada tahun 2014, salah satu alasan untuk membuat laporan yang jelas dan berkualitas tinggi adalah untuk melibatkan audiensi. WBCSD ini menekankan pentingnya penggunaan umpan balik pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan siklus pelaporan dan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja aktual. Stakeholder dapat memberikan saran dan kritik kepada organisasi berdasarkan laporan keberlanjutan mereka. Merancang pendekatan pelaporan dan penilaian keberlanjutan terintegrasi yang terkait baik dengan akuntansi dan kontrol manajemen dapat dipandu oleh beberapa pertanyaan seperti informasi apa yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan yang berbeda, dan bagaimana sih informasi harus disiapkan dan diukur untuk memastikan bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi mereka. Contoh pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana kita bisa menilai dampak keberlanjutan kita berdasarkan harapan pemangku kepentingan ini? Yang ketiga, aspek atau isu sosial dan lingkungan apa yang kita hadapi dan bagaimana hal ini sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan.
Kemudian, bagaimana kita bisa berkomunikasi tentang bagaimana kita menangani masalah itu. Yang kelima yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan kontrol untuk mengumpulkan data untuk laporan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengembangkan strategi keberlanjutan yang efektif yang terkait dengan bisnis inti kita. Nah, keterlibatan pemangku kepentingan mensyaratkan bahwa pemangku kepentingan yakin bahwa mereka memiliki pengaruh tertentu dengan terlibat dalam pertukaran informasi atas dasar laporan keberlanjutan dan bahwa informasi dalam laporan ini dapat dipercaya dan relevan. Audit dan verifikasi mungkin mendukung dalam hal ini, tapi tidak mungkin untuk menjamin bahwa semua pemangku kepentingan akan mempercayai isi laporan. Putaran umpan balik dapat menghubungkan perspektif transparansi dengan perspektif peningkatan kinerja menggunakan informasi dari semua atau beberapa dari 4 konsep tersebut. Ini membutuhkan tautan yang baik dari laporan dan proses pelaporan dengan akuntansi manajemen dan komunikasi dari tautan ini. Higgins and Coffey pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pelaporan keberlanjutan secara strategis dan keberlanjutan itu sering dimasukkan ke dalam prioritas strategis. Dalam kasus ini, di mana perusahaan menceritakan dan memperdebatkan sudut pandang tertentu, yaitu keberlanjutan pelaporan dapat menawarkan manfaat tambahan jika laporan digunakan sebagai masukan ke dalam dialog pemangku kepentingan. Jika dirancang dengan baik, dialog menyediakan pemangku kepentingan dengan cara untuk terlibat secara interaktif dengan perusahaan dan juga memperkenalkan wacana baru yang dapat membuka wacana yang inovatif dalam cara perusahaan berkontribusi untuk keberlanjutannya. Poin 4.3 yaitu merancang pendekatan terpadu dari dalam ke luar perspektif. Perspektif luar dalam berfokus pada kinerja keberlanjutan perbaikan yang kemudian dilaporkan sebagai langkah terakhir. Ini didasarkan pada strategi keberlanjutan bisnis dan analisis masalah yang relevan untuk implementasi yang efektif dari strategi di perusahaan dan untuk keberhasilan dengan strategi ini. Sebagai konsekuensinya, memiliki keberlanjutan yang efektif dan efisien. Pendekatan penilaian dan akuntansi manajemen dan sistem kontrol di tempat manajer diperlukan untuk menentukan tujuan dan kriteria yang dipahami oleh keberlanjutan perusahaan kinerja. Laporan keberlanjutan disajikan kepada para pemangku kepentingan eksternal yang merefleksikan relevansi informasi. Berdasarkan loop umpan balik dari pemangku kepentingan ke perusahaan, sistem informasi, pengukuran, dan pelaporan dapat diadaptasi untuk memastikan bahwa indikator dan masalah tersebut yang merupakan kunci bagi para pemangku kepentingan dan keberhasilan bisnis adalah termasuk ke dalam penilaian, akuntansi manajemen, kontrol, dan sistem pelaporan. Dalam pemandangan ini, pengukuran dan manajemen pendekatan ini awalnya didorong oleh strategi perusahaan dari perspektif luar dalam, merancang manajemen yang terintegrasi, pendekatan akuntansi dan kontrol yang terkait dengan penilaian dan pelaporan juga dapat dipandu oleh beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, manakah dari aspek-aspek ini yang secara strategis relevan untuk bisnis kita dan bagaimana mereka pada akhirnya dapat dihubungkan dan diintegrasikan? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem akuntansi untuk mengumpulkan data untuk mengelola masalah-masalah utama? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengembangkan kontrol formal dan informal yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan kita? Dan yang keempat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memastikan mereka mendapat informasi?
Putaran umpan balik ini dapat mengaitkan perspektif peningkatan kinerja dengan perspektif transparansi menggunakan informasi dari semua atau beberapa dari tempat konsep. Meskipun penekanan saat ini sering pada indikator Lenging dalam pelaporan, bagi para pemangku kepentingan mungkin menarik untuk membaca tentang kemajuan indikator dan proses terkemukakan seperti hanya membaca tentang kemajuan indikator Lenging. Kemudian yaitu studi empiris ini dari Ferry dan kawan-kawan pada tahun 2016, perbedaan dalam dialog pemangku kepentingan yang terkait dengan baik untuk penilaian dan pelaporan juga dapat dipandu oleh pertanyaan seperti apa masalah sosial dan lingkungan yang kita hadapi. Mungkin sekian pada poin 4. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kerangka kerja terpadu yang diusulkan dapat membantu para peneliti untuk lebih fokus pada pengembangan pendekatan terpadu untuk pengukuran kinerja berkelanjutan, manajemen, dan pelaporan. Tidak peduli apakah transparansi atau dukungan keputusan untuk meningkatkan kinerja diambil sebagai perspektif a priori. Kerangka kerja ini juga dapat mendukung manajemen untuk memahami dengan lebih baik bagaimana 4 konsep penilaian keberlanjutan, akuntansi dan kontrol manajemen keberlanjutan, dan pelaporan keberlanjutan saling terkait dan dapat dihubungkan satu sama lain untuk mengembangkan pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu seperti itu diperlukan karena menciptakan transparansi secara efektif. Tidak hanya dapat mengatasi pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga tentang menciptakan transparansi kepada pemangku kepentingan internal. Perusahaan dengan demikian terkait dengan para aktor yang bertugas mengelola dan mengukur kinerja berkelanjutan. Sejauh ini, dalam akuntansi dan kontrol sastra konvensional, serta dalam keberlanjutan akuntansi literatur, berbagai konsep telah digunakan dalam berbagai cara, kadang-kadang sebagai sinonimus, kadang-kadang sebagai konsep yang terpisah. Berdasarkan kerangka yang diusulkan, makalah ini mengusulkan penentuan posisi yang saling terkait dan tujuan 4 pengukuran informasi berkelanjutan utama dan pendekatan manajemen. Sambil mengelola link dan integrasi penilaian berkelanjutan, pelaporan, akuntansi, dan kontrol manajemen, hanya beberapa makalah yang menyelidiki integrasi dan interaksi akuntansi, kontrol manajemen, dan pendekatan pelaporan. Sementara, sejumlah besar perusahaan telah menyatakan ambisi keberlanjutan tinggi dan dikembangkan dalam literatur penelitian untuk studi kasus tunggal. Demikian pula, sistem kontrol manajemen sebagian besar telah diperiksa dengan cara yang berfokus sehubungan dengan masalah lingkungan dan keberlanjutan, meninggalkan pertanyaan terbuka tentang bagaimana kontrol manajemen keberlanjutan tertanam dalam konteks berbagai metode manajemen yang diterapkan dalam suatu organisasi. Tantangan untuk penelitian di masa depan adalah untuk menguji secara empiris bagaimana perusahaan benar-benar mengumpulkan, menganalisis, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi keberlanjutan secara internal. Alat apa yang mereka terapkan untuk melakukannya, bagaimana proses antara aktor internal perusahaan diorganisir, dan bagaimana akuntansi keberlanjutan yang berbeda, kontrol manajemen, dan komunikasi internal, dan metode pelaporan yang bermain secara bersamaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dapat membantu
untuk menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.